ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita belajar PPKN ya nak, kelas 4, tema 1, subtema 2. 1. Salah satu cara bekerja sama dalam keragaman adalah C. Membagi tugas secara adil sesuai kemampuan. 2. Sistem untuk meningkatkan keamanan dan ketertiban masyarakat setempat disebut Siskamling. Siskamling adalah singkatan dari Sistem Keamanan Lingkungan. 3. Bahasa persatuan kita adalah bahasa Indonesia, sudah pasti. Berikut ini yang bukan merupakan manfaat gotong royong adalah memecah belah persatuan dan kesatuan masyarakat. 5. Saat bekerja sama, tugas harus dibagi sesuai dengan titik-titik, sesuai dengan kemampuan. 6. Berikut ini yang bukan merupakan manfaat kerjasama adalah melemahkan persatuan dan kesatuan. Jadi yang merupakan manfaat kerjasama adalah mendapatkan hasil yang lebih baik, warga menjadi lebih saling mengenal, menambah pengetahuan mengenai suku lain, itu merupakan manfaat dari kerjasama. 7. Kita tidak boleh bekerja sama pada kegiatan apa? Mengerjakan ulangan. Nah, kalau mengerjakan ulangan tidak boleh kerjasama, tidak boleh mencontek, tidak boleh bertanya. Tapi kalau mengerjakan tugas kelompok boleh bekerja sama. Menjaga kebersihan boleh bekerja sama. Membantu orang lain juga boleh bekerja sama. 8. Kita boleh bekerja sama dalam kegiatan, nah ini dia, mengerjakan tugas kelompok. Salah satu manfaat dari ronda malam adalah memberikan rasa aman kepada masyarakat. 10. Berikut yang bukan merupakan manfaat kerja bakti. Nah, terjadi banjir karena selokan dan sungai penuh sampah. Harusnya kalau sudah kerja bakti, lingkungan menjadi bersih, selokan menjadi bersih. Jadi D, bukan merupakan manfaat kerja bakti. 11. Gambar berikut menunjukkan kegiatan. Nah, ini jelas nih, bapak-bapak duduk di pos ronda. Jadi kegiatannya adalah ronda malam. 12. Dengan kerjasama, pekerjaan akan selesai lebih titik-titik. Lebih cepat tentunya. 13. Salah satu manfaat kerjasama adalah warga jadi saling mengenal. 14. Salah satu manfaat dari kerja bakti adalah lingkungan menjadi bersih. 15. Sikap seperti apa yang dapat menghambat kerjasama? Membuat keputusan yang hanya menguntungkan diri sendiri. 16. Berikut ini bentuk kerjasama dalam masyarakat kecuali tawuran. Tahu anak-anak apa itu tawuran? Tawuran itu adalah perkelahian massal. 17. Warga perumahan membuat gapura bersama. Kegiatan tersebut mencerminkan titik-titik dalam keragaman. Kegiatan tersebut mencerminkan kerjasama dalam keragaman, karena di dalam perumahan itu terdiri dari berbagai macam suku, usia, kemudian jabatan. 18. Salah satu manfaat gotong royong adalah mempererat persatuan dan kesatuan masyarakat. 19. Contoh perbuatan yang mewujudkan kebersamaan adalah mengikuti lomba bakia bersama-sama. Nah, anak-anak tahu nggak lomba bakia itu seperti apa? Lomba bakia itu adalah trompa panjang. Jadi satu trompa itu digunakan oleh 4 sampai 8 orang. Itu namanya lomba bakia. Jadi untuk mengikuti lomba bakia dibutuhkan kerjasama supaya cepat sampai ke garis finish. 20. Ronda biasanya dilaksanakan pada malam hari. Sekarang isian. Istilah asli Indonesia yang berarti bekerja sama untuk mencapai suatu hasil yang didambakan yaitu gotong royong. Kegiatan yang dilakukan dengan berjalan berkeliling di sekitar lingkungan tempat tinggal untuk menjaga keamanan disebut ronda. Permainan lari bakia mengajarkan kita agar titik-titik dengan orang lain. Nah, ada tadi di pilihan ganda, bekerja sama. 4. Saat berbicara dengan suku lain, kita menggunakan bahasa persatuan, yaitu bahasa Indonesia. Karena kalau kita bicara dengan bahasa suku kita masing-masing, orang lain tidak mengerti. 5. Agar tercipta kebersamaan dalam masyarakat, keragaman bukan merupakan penghalang untuk titik-titik. Ya, apa jawabannya? Agar tercipta kebersamaan dalam masyarakat, keragaman bukan merupakan penghalang untuk bekerja sama. 6. Kurangnya kerjasama untuk menjaga kebersamaan dalam keragaman masyarakat dapat menimbulkan perselisihan. 7. Kepanjangan dari Siskamling adalah, ya sudah tadi ya, Sistem Keamanan Lingkungan. 8. Kegiatan yang dilakukan secara bersama-sama dan sukarela untuk kepentingan semua warga disebut kerja bakti.
9, dalam hidup masyarakat, dalam hidup bermasyarakat, kita harus saling membantu tanpa membeda-bedakan ras, suku, dan agama. Jadi dalam hidup masyarakat, bermasyarakat, kita tidak boleh membedakan, oh si A orang Jawa, oh si A orang Medan, oh si A orang Islam, oh si A orang Kristen, beragama Kristen, tidak boleh dibeda-bedakan. Jadi jawabannya adalah tanpa membedakan ras, suku, dan agama. 10. Agar dapat hidup berdampingan dengan tenang dan tentram, kita harus bekerja sama dalam kebaikan, dalam melakukan hal-hal yang positif. Uraian, dalam 1 bulan terakhir sudah terjadi 3 kali pencurian. Apa sebaiknya warga lakukan untuk mencegah pencurian tersebut? Nah, yaitu dengan mengadakan siskamling, sistem keamanan lingkungan. Salah satunya adalah dengan mengadakan ronda malam. 2. Sebutkan 2 manfaat kerjasama dalam keragaman. Wah, manfaatnya banyak nak ya. Jadi ini hanya diminta 2. Contohnya adalah manfaat kerjasama dalam keragaman. 1. Mendapatkan hasil yang lebih baik. 2. Memperkuat persatuan dan kesatuan. 3. Warga menjadi lebih saling mengenal. 4. Dapat menambah pengetahuan mengenai suku bangsa lain. 3. Di lingkungan rumah Uni terjadi hujan lebat dan angin kencang. Ada beberapa pohon tumbang dan menutup jalan. Sampah juga berserakan di jalan. Apa yang sebaiknya warga lakukan? Nah, jadi jika terjadi pohon tumbang dan menutup jalan, maka yang dilakukan warga adalah bersama-sama membersihkan jalan. Bekerja bakti, bergotong royong. 4. Sebutkan 2 manfaat dari gotong royong. Banyak nak ya. Dengan gotong royong dapat mengurangi biaya yang dikeluarkan. Misalnya bergotong royong membuat pos ronda. Kalau diupahkan ke tukang sudah mengeluarkan uang ratusan ribu. Nah, tapi kalau dilakukan dengan cara bergotong royong sudah tidak membayar upah tukang lagi. Kemudian mengurangi beban warga yang kurang mampu. Pekerjaan menjadi lebih ringan dan cepat selesai. Nah, contohnya kalau bergotong royong menyelesaikan masjid. Nah, kalau dikerjakan oleh masyarakat yang terdiri dari 20 atau 30 bapak-bapak, maka akan lebih cepat selesai jika dibandingkan dengan dikerjakan oleh tukang yang hanya 5 orang. Yang keempat, manfaat gotong royong adalah mempererat persatuan dan kesatuan masyarakat. Nah, dengan bergotong royong, masyarakat menjadi bertambah kompak, saling kenal, dan kompak. Terakhir, sebutkan 2 cara bekerja sama dalam keragaman. Nah, ada beberapa cara bekerja sama dalam keragaman. 1. Berbicara dengan santun tanpa membeda-bedakan. Nah, kalau bertemu orang dalam keramaian harus berbicara santun tanpa membeda-bedakan. 2. Membagi tugas dengan adil sesuai dengan kemampuan. 3. Membuat keputusan yang tidak merugikan golongan lain. 4. Menghargai pendapat orang lain meskipun berbeda golongan. Banyak kekurangan ibu nak, mohon maaf. Selamat berlatih. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.